manusia di dunia hidup dalam 3 dimensi. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, zaman tidak pernah berubah. Secara logika, zaman tidak pernah bisa berubah. Yang berubah adalah pola pikir manusia. Dan jangan pernah menyalahkan zaman, karena zaman tidak pernah bisa berubah sampai kapanpun. Setahu saya, di Indonesia ada 2 organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Masing-masing.
Sebenarnya setiap manusia membutuhkan organisasi, baik formal maupun informal, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh orang yang masuk di dalam organisasi informal yaitu orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta atau orang Jawa menyebutnya pabrik, baik bagian produksi, finishing maupun kantor. Orang-orang yang menjadi dosen swasta, guru swasta, pegawai bank swasta, yang bekerja menjadi tukang ojek, tukang parkir, tukang becak, tukang dokar, orang-orang yang bekerja di mall, di counter, nelayan, petani, dan juga orang-orang yang bekerja di hotel. Pandanglah langit dan awan membiru. Semua mata melihat bahwa itu air laut. Semua mata melihat bahwa itu air laut yang bisa dibuat menjadi garam. Kalau sampai negeri ini impor garam, di mana akuntabilitas itu berada? Padahal SDM ada, SDA ada, anggaran ada. Lalu kenapa masih impor garam? Di mana akuntabilitas itu berada? Negeri ini sudah mengeluarkan kos untuk TUPE, pemegang otoritas legitimasi per individu sampai ratusan juta. Tapi kenapa masih impor garam? Di mana akuntabilitas itu berada? Di mana akuntabilitas itu berada kalau sampai negeri ini impor garam? Kalau sampai negeri ini impor garam, bener-bener kebangetan tenan ngidak-idak wong cilik. Bener-bener kebangetan tenan ngidak-idak wong cilik. Masyarakat harus bisa membedakan mana emas, mana loyang, mana yang terbaik. Menurut saudara, itulah yang akan membuat Indonesia bermartabat di mata dunia. Kalau ada orang yang prinsipnya lemah, orang Jawa mengatakan itu kentir. Orang Jawa mengatakan itu kentir. Pandanglah langit dan awan membiru. Langitnya itu.
Indonesia bisa kuat, bisa hebat, bisa bermartabat atau tidak, itu tergantung seberapa kuat prinsip yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kehidupan memang berbelak-belok, kadang menggok kiwa, kadang menggok tengen. Setiap manusia menginginkan hidup di dunia tanpa masalah. Menurut setahu saya, kalau manusia mau hidup tanpa masalah, syaratnya cuma satu. Seandainya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air sudah memiliki agama, sudah mengenal agama, bawalah agama Anda ke tempat bekerja, ke tempat belanja, ke tempat wisata, atau kemanapun Anda melangkah. Insya Allah Anda tidak akan dikejar-kejar atau bermasalah dengan orang, dengan debt collector, dengan massa, dengan kepolisian, maupun dengan KPK. Di mana akuntabilitas itu berada kalau sampai negeri ini impor garam. Di mana akuntabilitas itu berada kalau sampai negeri ini impor garam. Di mana ada kalau sampai negeri ini impor garam. Kalau sampai negeri ini impor garam, kalau sampai negeri ini impor garam, di mana akuntabilitas itu berada? Di mana akuntabilitas itu berada kalau negeri ini impor garam? Zaman dulu Indonesia adalah negara kondang di bidang pertanian, bahkan sampai bisa swasembada beras. Tapi apa kenyataannya? Sampai saat ini belum bisa dipertahankan, belum bisa dipertahankan, belum bisa dipertahankan, belum bisa dipertahankan. Zaman dulu Indonesia adalah negara kondang, atau bahasa Indonesianya hebat. Karena apa? Karena bisa menghasilkan padi secara berlebihan.
Tapi apa kenyataannya? Belum bisa dipertahankan. Hidup memang berbelok-belok, kadang belok kiwa, kadang belok tengen. Kalau sampai negeri ini impor beras, di mana akuntabilitas itu berada? Di mana akuntabilitas itu berada kalau sampai negeri ini impor beras? Negeri ini sudah mengeluarkan kos untuk tupai pemegang otoritas legitimasi, bahkan satu orang, bahkan per individu sampai 100 juta lebih. Itu tidak lain hanyalah disuruh berpikir bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Impor beras merupakan salah satu dari ketidakmampuan mensejahterakan rakyat. Katakan tidak pada impor beras. Katakan tidak pada impor beras. Katakan tidak pada impor beras. Kalau negeri ini impor beras, bener-bener kebangetan tenan ngidak-idak wong cilik. Katakan tidak pada impor beras. Katakan tidak pada impor beras. Kambing adalah sahabat wong cilik. Teman Bu, ini adalah ketela. Ketela. Teman Bu, ini juga ketela, men. Kita joget lagi, bro. Nirwana. Dolor-dolor, ayo joget. Sing penting, ayo joget. Pokoke joget, 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 pokoke joget. Nirwana, Adil Dragon. Goyang bro. Nirwana. Asik asik. Anglahu. Suarane kendang, penontonnya singkrak-singkrak, goyang-goyang. Suarane tuling, kepenak ono ning kuping. Penontonnya joget nyanti ora eling. Pokoke joget, 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 pokoke joget. Ekol-ekolan ono sing tunggi-tunggian. Sing penting Kambing adalah sahabat wong cilik. ning kene kabeh kanca, ora ono sing beda.
setiap manusia ingin hidup di dunia tanpa masalah. Menurut saya, kalau ingin hidup tanpa masalah, syaratnya cuma satu. Bawalah agama Anda ke tempat bekerja, ke tempat belanja, ke tempat wisata, atau kemanapun Anda melangkah. Insya Allah, Anda tidak akan dikejar-kejar, atau tidak akan bermasalah dengan orang, debt collector, massa, polisi, dan KPK. Adalah tahu pong, atau ada yang menyebutnya tahu isi. Kalau orang Jawa di daerah saya menyebutnya tahu susun. Nah, ini ada tahu terbuat dari kedelai. Kedelai ini katanya bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit kanker dan tumor. Harganya murah tapi menyehatkan.